Christian. Silakan dulu. Terima kasih. Semuanya sehat-sehat. Demi begitu kita memulai kegiatan kita selalu sehat. Baik. Sebelum aku ngomong lebih lanjut, mari kita memulai kegiatan kita dengan berdoa seperti biasa. Ya? Oke. Salah satu mimpi kita dalam doa. Guru mengecek kehadiran, sekaligus siapa belajar. Guru ya. Stefania Kofi hadir. Stanislaus Mikali Uta hadir. Ronaldus J. Stefanus Nino hadir. Semua ada? Ada. Satu orang saja yang tidak ada, ya kan? Baik, tidak apa-apa. Kalau dia tidak ada, pasti ada alasan lain. Bisa sakit, ya toh? Ya. Baik. Saya mau cek dulu, ada buku ini, kan? Dan sekolah itu selalu bawa buku dan buku ini. Karena itu sama seperti hari kalau kita disebut harus bawa. Jadi begitu, Kemudian slide yang berikutnya itu kita belajar tentang topik hari ini bilangan bulat, yaitu operasi bilangan bulat, terlebih khusus penjumlahan dan pengurangannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini mempelajari bilangan bulat itu, Pak sendiri mengharapkan atau yang diharapkan untuk anak-anak sekalian yang lain peserta didik diharapkan itu supaya diberikan kesempatan. Yaitu diharapkan agar peserta didik diberikan kesempatan untuk menyebutkan beberapa bilangan yang merupakan bilangan bulat. Kemudian diberikan sejumlah poin untuk dikelompokkan berdasarkan tanda atau nilai positif dan negatif. Berikut lagi manfaat dari pembelajaran kita hari ini, bahwa setelah kita belajar kita harus manfaat dari pembelajaran kita hari ini itu terlebih khusus untuk sekalian itu menjadi bekal ilmu bagi peserta didik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berpikir. Langkah-langkah pembelajarannya, peserta didik membagi diri dalam kelompok. Lalu membagi diri dalam kelompok, saya kira selama ini kita sudah melakukan kelompoknya sudah tetap. Kemudian setelah itu kita melakukan refleksi tentang presentasi, berdiskusi sampai pada tahap melakukan refleksi tentang proses berdiskusi sampai pada tahap presentasi dan penyusunan laporan. Harus mengerti ini. Kemudian indikator sikap bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Nah, dalam kelompok juga harus bekerja sama. Bekerja sama ini, kalau ada teman yang bicara, kita yang lain harus menghargai. Kita enak. Jangan semua bicara. Ya toh? Karena kita menghargai itu juga dinilai. Kemudian menyampaikan gagasan juga dengan sopan. Jangan menyindir teman yang lain. Ya kan? Kemudian penilaian pengetahuannya bahwa nanti di akhir pembelajaran kita hari ini setelah kita berdiskusi, mempresentasikan hasilnya, menyusun laporannya, nanti kita ada tes. Nilainya kita sebut langan. Langan ini ada kisi-kisi soal kemudian pedoman penilaiannya, lalu ada kunci jawabannya. Ini nanti paling periksa. Begitu ya? Ingat tidak? Ya. Ini ada tabel penilaian sikapnya, nanti Pak isi. Jadi kalau kurang, Pak isi di sini. Kalau cukup, tanggung jawab. Kalau kurang, Pak isi. Cukup, Pak isi. Kalau kurang nilainya satu, kita melakukan hal-hal yang baik. Sedangkan kalau negatif, itu berarti hal-hal yang tidak baik. Contohnya saja kalau kita sudah SMP, misalnya pergaulan kita itu merujuk pada kegiatan-kegiatan orang tua. Kalau misalnya dia tidak ke sekolah, dia baca, itu lama-lama mama tidur, ya kan? Mama atau bapak tidur atau keluarga tidur, tidak boleh. Berarti itu tidak baik. Nah, tidak baik itu berarti itu dia nanti berakibat negatif karena belum sampai waktunya, ya kan? Ya.
nanti sampai waktunya. Mengerti maksud saya ini? Mengerti. Itu penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau sudah mengerti itu, maka Pak Guru akan membagikan LKPD, lembaga kerja peserta didik. Di dalamnya itu sudah ada petunjuk, dan ada soal untuk kita berlatih menyelesaikannya secara kelompok. Tetapi tiap kelompok itu bukan berarti dia berdiskusi, tanya antar teman di dalam kelompok itu atau tanya antar teman pada kelompok yang lain. Pertanyaan di dalam kelompok atau pertanyaan juga untuk kelompok yang lain. Nah, kelompok yang lain bisa menjawab. Bisa ya? Bisa. Jadi yang lain berdiskusi, yang lain bisa menyusun laporan. Bisa ya? Bisa. Jadi kalau ini ada petunjuknya. Sebelum saya bagikan, saya bacakan petunjuknya. Ada kuenya kan? Kasih Pak kue biru satu. Ini dia mengindahkan perintah dari Pak Bang. Kalau di depan kita belajar tentang topik bilangan dan Pak menggunakan kue, ternyata dia dapat bawa kue. Petunjuknya, ini ada dua kue, yaitu kue biru dengan kue orange, ya toh? Kue biru dengan kue orange. Biru ini dia positif, orange ini dia negatif. Baik, saya baca petunjuknya dulu ya, supaya kemudian kita jangan salah berdiskusi atau melaksanakan proses diskusi dalam kelompok. Dia punya petunjuknya itu di dalam LK itu LKPD, lembaga kerja peserta didik, itu ada materi pokok, penjumlahan dan pengulangan bilangan bulan. Hari tanggal nanti isi ya, hari tanggal isi hari apa, tanggal berapa, kalau puasa waktu Senin, kemudian nama kelompok nanti isi di yang sudah ada. Sudah? Kemudian betul yang lain itu yang perlu kita ingat di sini bahwa satu poin positif mewakili bilangan satu. Satu poin positif itu mewakili satu bilangan satu. Seperti ini poin biru, satu titik poin biru, berarti ini dia mewakili satu bilangan. Sudah. Kemudian satu poin negatif mewakili bilangan negatif satu. Dari satu poin yang di sini yang sudah saya kasih yang orange ini satu poin orange, berarti ini dia mewakili bilangan negatif satu. Sudah? Itu petunjuknya. Kemudian satu pasang poin yang terdiri dari satu poin positif dan satu poin negatif, itu disebut pasangan poin. Jadi pasangan poin itu pasangan biru dengan orange ini, mereka dua berkumpul, berarti disebut satu pasang. Satu pasang itu berarti dia berbeda tanda ya. Ada positif dan negatif, itu baru dikatakan satu pasang. Nah, kalau satu pasang berarti satu pasang itu terdiri dari poin positif dan poin negatif. Kalau mereka dua berkumpul, berarti hasilnya itu nol. Kesimpulannya satu pasang poin yang bernilai positif dan negatif itu dia nilainya nol. Begitu ya? Dari saya baca, satu pasang poin yang terdiri dari satu poin positif dan satu poin negatif disebut pasangan poin bernilai nol. Artinya apabila poin positif bertemu dengan poin negatif, maka diperoleh hasil nol. Ini nanti dikerjakan secara kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti sebentar sudah selesai, kami minta satu kelompok untuk presentasi. Sedangkan yang lain menyusun laporannya. Dengan ini, atau ada pertanyaan? Tas? Kalau misalnya Pak tanya, ini Pak tanya jawab itu. 2 tambah 2 berapa? 2 tambah 3 berapa? 3 kurang 2 berapa? 1, iya kan? Oke. Kalau negatif 2 tambah 3? Negatif 2 tambah 3 sama dengan berapa? Yang menjawab bisa angkat tangan. Ini menjadi pengantar untuk bisa memahami betul, cepat memahami betul yang dilakukan itu, kemudian
Omong saja, ya. Berapa? Negatif 1, ya kan? Negatif 1. Negatif 2 tambah 3. Teman yang di sini mengatakan bahwa negatif 1. Nanti kita buktikan, karena dia hanya omong saja, kita hanya dengar saja, kita tidak tahu ini benar atau tidak. Jawabannya saya pakai di sini, negatif 1, ya kan? Tapi mari kita buktikan dengan poin. Dengan poin. Supaya kita tahu bahwa ini benar atau tidak. Atau ada yang jawab dengan 5 atau negatif 5. Oke. Tapi kita sepakat bahwa poin itu dia positif, orang itu dia negatif, ya kan? Baik. Negatif 2. Kita mulai dari angka pertama, Pak Tujuh. Negatif 2 berarti kita ambil 2 keping poin negatif. Sudah? Sudah. 2 keping poin negatif. Saya ambil yang orange. 2 keping. 1. 2 di sini. 2 keping poin negatif sudah ada di atas meja sesuai dengan angka pertama. Sudah? Sudah. Kemudian tambah berarti kita mengambil dari sini, simpan di sana. Tapi kita lihat tambah berapa? 3 ini positif, kan negatif. Ini positif. Berarti kita ambil 3 keping poin yang positif, yang warna biru yang telah kita sepakati, ya kan? 3 keping. 1 2 3. Sudah? Oke. 2 keping poin negatif sesuai dengan angka pertama, kemudian 3 keping poin positif sesuai dengan angka ketiga. Supaya kita membuktikan bahwa negatif 2 tambah 3 itu jawabannya negatif 1. Apakah betul ketiga? Pasti dia benar. Nah sekarang, sesuai dengan tadi petunjuk itu bahwa 2 poin yang berpasangan, poin positif dengan negatif kalau bertemu, nilainya 0. Silakan kerja, berdiskusi, saling bertanya. Untuk selesaikan itu, keaktifan Anda saya minta, kesopanan Anda, kejujuran Anda, ketenangan, ketertiban, itu dinilai. Ya Putri? Ya. 5 menit lagi. Agak mengerti, tidak ada yang Pak jelaskan tadi. Masih ragu-ragu ya? Kalau ragu-ragu Pak ini jelaskan tambah lagi sedikit lagi ya, supaya kemudian nanti biar baik-baik supaya nanti satu di antara kamu dia praktek. Ya contohkan. Ini Pak contoh ini 3 kurang negatif 2. Ingat ya? 3 kurang negatif 2. Supaya jelas. Kalau 3 ini positif, berarti kita ambil 3 poin positif lebih dahulu. Di sini ada kuning dan biru. Kita ambil 3 poin positif lebih dahulu. 1, 2, 3. Kemudian kurang negatif 2. Kurang ini berarti kita ambil dari poin yang sudah ada, bukan ambil dari sini. Ambil dari poin yang sudah ada. Tapi ini karena kurang negatif 2 dan poin negatif di sini tidak ada, maka kita pinjam dari sini. Kita ambil dari sini sebanyak 2. Ambil yang poin negatif ini sebanyak 2. 1, 2. Nah, 2 ini kita pasang. Ya, setelah itu kita lihat yang ada pasangan ini kita pasangkan. Ini kita pasangkan. Kita kasih kumpul dia seperti ini. Nah, kalau ada pasangan seperti ini dia punya nilai 0. Kita sengaja dia sendiri. Dia punya nilai 0. Nah, yang tidak ada pasangan ini dia punya hasilnya. Dia punya hasilnya di sini positif toh. Nah, ini hanya ada 1 keping, berarti hasilnya adalah positif 1. Ngerti ini kan? Oke. Kalau begitu sekarang ini Pak buat tulis di sini, kamu salah satu buat ikut ya. 3 kurang negatif 4. Coba kamu selesai. 3 kurang negatif 4. Biasa saja. Biasa saja. Pakai bahasa sehari-hari juga bisa, nanti kita mikir. Kalau 3 kurang negatif 4, berarti kita ambil poin positif. 1, 2, 3. Kurang positif 4.
negatif 4. kurang negatif 4. Kita ambil dari sini, tidak ada, kita pinjam dari negatif. Kita pinjam dari koin negatif. 1, 2, 3, 4. Kemudian dipasangkan. Koin yang berpasangan dan hasilnya negatif 1. Hasilnya negatif 1 ini lihat dari mana? Dari yang ini, karena dia tidak ada pasangan, ya kan? ya, Berarti yang tidak ada pasangan ini adalah hasilnya, ya kan? Yang berpasangan ini hasilnya 0, yang tidak ada pasangan ini hasilnya yang ini, ya kan? Iya. 1 keping. Baik. Ini lebih mengerti kan? Mengerti? Kalau mengerti harus ikut yang ini terus ya. Supaya kemudian jangan lupa belajar terus, jangan lupa. Kemudian berikut kali lagi yang menulis laporan. Bagaimana dengan laporan? Sudah tulis? Nah, kalau kita menulis laporan itu berarti laporan sederhana saja. Itu laporan hasil diskusi, ya kan? Kalau menulis laporan itu berarti dia pendahuluan, kemudian kesimpulan dengan saran. Coba saya lihat, ada kan? Oh, ini yang pendahuluan, ini kesimpulan, ini saran, ya kan? ya. Ini kita lakukan sendiri. Baik, nanti setelah ini kumpulkan supaya Pak Guru lihat ya. Oke. Baik, sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, Pak minta satu kelompok untuk presentasi, kita yang lain, kelompok yang lain bertanya. Bisa ya? Bisa. Kita yang lain bertanya, sedangkan yang lain, kelompok yang lain yang menulis laporan. Bisa kan? Ya, kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Ya. Maju. Jadi di sini kami akan mempresentasikan negatif 5 tambah negatif dan positif 2. Jadi di sini negatif 5 kami angkat Tulis di papan. Papan sudah kita sampai dulu. Yang ini. Yuk, ada yang lagi bertanya? Angkat tangan. Angkat tangan. Ini masalah ini. Mengapa koin biru dan koin orange Berdiri bareng ini. Berdiri kalau om. Kenapa koin biru dan koin orange tidak muncul? Pertanyaannya, kenapa koin biru dengan koin orange, dua keping koin ini dikumpulkan nilainya 0? Karena bilangan positif dan bilangan negatif apabila digabungkan maka menjadi 0. Apakah pas?
poin positif, satu poin negatif dengan satu poin positif dikumpulkan itu nilainya sama dengan 0. Itu sama saja seperti dari praktekan di bawah. Kalau satu langkah positif itu maju, saya ulang, ini titik 0 saya berdiri belum langkah. Satu langkah positif itu maju, itu positif. Kemudian satu langkah mundur kembali, berarti kembali ke titik semula. Ya kan? Kembali ke titik semula, berarti 0 ya kan? Itu maksudnya seperti itu. Bisa ya? Bisa. Oke. Baik. Sudah selesai? Mari kita berikan tepuk tangan. Baik anak-anak sekalian, dengan presentasi ini maka kegiatan diskusi itu telah selesai. Satu kelompok saja mewakili semua kelompok, dan hasil kerjanya itu dikumpulkan, kemudian yang menyusun laporan itu juga dikumpulkan. Mari kumpul sudah kumpulan hasil diskusi supaya Pak periksa. Tidak hasil kerja kelompok. Di kelompok berapa? Kelompok yang 4. Kelompok 3. Baik. Ini hasil kerja kelompok yang pernah direkam, ambil nilai untuk mendukung nilai ulangan dan nilai ujian. Ya, kalau nilai ujian kurang bisa diambil dari sini. Baik, setelah itu Pak tanya dulu. Kira-kira dengan pembelajaran ini mengerti tidak? Mengerti. Paham atau tidak? Kalau kita hanya bicara saja mengerti tidak? Mengerti. Bicara saja sudah mengerti, kalau pakai media lagi pasti lebih mengerti lagi. Apalagi pakai kuis, ya toh? Kuis itu bernilai. Habis kita belajar, buat ini biar dibagi. Bisa kan? Bisa. Baik. Kita sedikit berrefleksi bahwa dengan hasil kerja ini, kalau memang benar, berarti Pak bisa menganalisa atau bisa membuat kesimpulan bahwa anak-anak sekalian telah memahami operasi penjumlahan bilangan bulat, baik itu sifatnya, kemudian melakukan operasi hitungnya. Ini melalui hasil kelompok ini. Bisa ya? Atau dalam kelompokan itu ada yang kesulitan untuk menentukan hasilnya? Semuanya bisa? Bisa. Ya bisa karena dari pada awalnya itu Pak minta supaya sedikit minta salah satu anak untuk kalian semua untuk menggambarkan tentang pengetahuan Anda tentang operasi bilangan bulat, operasi ternyata ada yang menggambarkannya dengan baik. Masih terlihat yang tegar, ya kan? Ya. Masih menjelang 0 meter, ya? Oke. Baik. Kemudian yang menyusun laporannya, mana laporannya? Menyusun laporannya tentang jalannya diskusi ini. Nah, ada berapa orang yang menjadi alat ukur buat Pak? Kalau memang tidak mengerti, saya bisa berubah pola mengajarnya, pola belajarnya. Bisa toh? Soalnya saya tulis ya di tabel.
bisa melakukan praktik fisika, mengukur suhu pada segala air terukur. Mula-mula suhu air 23 derajat Celcius. Setelah dipanaskan selama 1 menit, suhu air naik menjadi dalam 20 derajat Celcius. Tentukan kenaikan suhu air. Ya toh? Kemudian nomor 2. Nomor 2. Pesawat saya baca saja ya. Saya baca saja dari itu. Pesawat M219 adalah salah satu pesawat buatan dalam negeri yang mampu menampung. Indonesia juga memproduksi pesawat militer CN-295 yang mampu menampung 71 pasukan. Pertanyaannya, berapa selisih daya tampung kedua pesawat tersebut? Bisa ya? Nomor 3, dalam suatu permainan, 2 orang anak bermain sebanyak 5 kali dan memperoleh skor sebagai berikut. Itu seperti di gambar yang tadi itu, ya? Ya, silakan bekerja. 5 menit saja ya? 5 menit saja, Pak. Hanya kasih 1, 2 nomor, 3 nomor untuk tes pemahaman dan pengetahuan. Sudah? Sudah kan? Tunggu sudah. Baik. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita telah selesai. Namun harapan saya apa yang kita pelajari hari ini kita sudah mengerti, sudah paham. Mudah-mudahan kita jangan lupa. Kita harus baca terus menerus, kemudian berlatih soal terus menerus supaya kita menjadi biasa. Kita menjadi biasa, dan kalau sudah menjadi biasa kita tidak lupa lagi. Kita tidak sudah. Ini itu menjadi besar kita belajar pada kelas yang berikut atau pada jenjang pendidikan yang berikut. Karena matematika tidak akan hilang. Gitu ya. Belajar terus, jangan berhenti. Kemudian juga, selain kita mengerti dan memahami topik atau materi hari ini juga sering kita mengalami di luar. Kehidupan kita di luar ini sering bersentuhan dengan masalah-masalah operasi bilangan bulat yang kita pelajari. Namun kita tidak sadar, kita tidak tahu, tetapi kita sudah melakukan. Sudah pasti tahu hari ini kita sudah pelajari, sudah ada contoh-contoh penerapannya. Pasti ada yang selama ini saya lupa, ya kan? Ya. Ternyata ada di dalam matematika. Terima kasih banyak. Mari kita mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa dipimpin oleh salah satu juga yang datang.